Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ibnu Khaldun dan pemikiran ekonominya. Di video kali ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, biografi dan keluarga Ibnu Khaldun. Yang kedua, ada perjalanan studi Ibnu Khaldun. Yang ketiga, karya-karya Ibnu Khaldun. Dan yang keempat, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Zaid Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi di Tunis, yaitu kota terbesar sekaligus ibu kota dari Republik Tunisia, dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Beliau bermazhab Maliki. Nenek moyang dari Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, yang kemudian bermigrasi ke Seville atau Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Kemudian nenek moyangnya hijrah ke Maroko beberapa tahun sebelum Seville jatuh ke tangan Kristen pada 1248 Masehi. Keluarga dari Ibnu Khaldun selama berabad-abad menduduki posisi tinggi dalam politik Spanyol. Itu juga yang menjadi latar belakang dan menjadi faktor penting yang kemudian mewarnai karir hidup Ibnu Khaldun dalam politik sebelum ia terjun sepenuhnya ke dunia ilmu. Selanjutnya, Ibnu Khaldun belajar ke banyak guru dan ulama. Pada masa kecilnya, seperti anak-anak pada umumnya, ia belajar kepada keluarganya sendiri. Lalu kemudian dia belajar kepada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad bin Burau Al-Ansari dan Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Batoni dalam ilmu Al-Quran atau qiraat. Selanjutnya dia belajar kepada Abu Abdullah bin Al-Qusar dan Abu Abdullah Muhammad bin Bar dalam ilmu gramatika Arab atau bahasa Arab. Selanjutnya ada Syamsuddin Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Wadiyashi dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin Al-Hadrami. Ibnu Khaldun belajar ilmu hadis kepada dua orang ini. Kemudian ada Abu Abdullah Muhammad Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qasir dalam ilmu fikih. Selanjutnya, seperti yang disebutkan tadi bahwa Ibnu Khaldun bermazhab Maliki dan dia mempelajari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada Abdullah Muhammad bin Abdul Salam. Kemudian dia belajar filsafat, teologi, mantik, ilmu kealaman, matematika, dan astronomi dipelajari dari Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Berikut secara singkat tadi itu perjalanan studi dari Ibnu Khaldun. Selanjutnya ada karya-karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini memiliki karya dan pemikiran yang sangat banyak. Antara yang 3 yang sangat penting, yang pertama ada At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun, yaitu kitab autobiografi dan catatan dari kitab sejarahnya. Selanjutnya ada Muqaddimah, yaitu pendahuluan atas Kitabu Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Selanjutnya ada Lubab Al-Muhsal fi Usul Ad-Din, yaitu sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ibnu Khaldun juga sangat diapresiasi bahkan oleh ilmuwan barat. Antara lain yang pertama ada sejarawan Inggris yaitu Arnold J. Toynbee menyebut bahwa salah satu karya Ibnu Khaldun yaitu Muqaddimah sebagai sebuah filosofi sejarah yang tidak diragukan lagi merupakan karya terbesar dari jenisnya yang pernah diciptakan. Selanjutnya Egon Orwan, yaitu orang yang menciptakan konsep sosionomi, mengaku bahwa dipengaruhi oleh gagasan Ibnu Khaldun tentang evolusi masyarakat. Selanjutnya ada Arthur Laver yang menamai kurva Laver. Kurva Laver sendiri itu menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan tingkat pendapatan pemerintah. Arthur Laver mencatat bahwa beberapa gagasan dari Ibnu Khaldun menginspirasinya.
Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama ada tenaga kerja dan nilai. Tenaga kerja memegang peranan penting dalam produksi. Tanpa tenaga kerja tidak akan ada hasil produksi, sehingga nilai tenaga kerja harus diperhitungkan sebagai biaya produksi. Nilai yang dimaksud di sini adalah keahlian yang dimiliki oleh seorang pekerja dalam bidangnya. Maka dari itu dia dihargai dengan upah yang setimpal. Selanjutnya ada division of labor yang juga dikemukakan oleh Adam Smith beberapa ratus tahun setelahnya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya sendiri, melainkan mereka harus bekerja sama dengan pembagian kerja dan spesifikasi. Di sini Ibnu Khaldun mencontohkan dalam produksi gandum, tidak hanya seorang pekerja saja yang berkecimpung di dalamnya, tetapi ada beberapa pekerja lainnya seperti pandai besi yang membuat peralatan perkebunan, orang-orang yang menyewakan lembunya sebagai alat pembajak sawah, dan orang yang membajak sawah, sampai orang yang menanam benih dan lain-lain. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah derived demand, sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Selanjutnya, dalam mekanisme pasar, Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun ditentukan oleh jumlah penawaran dan permintaan dalam suatu distrik atau daerah. Pasar juga akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian suatu bangsa. Tingginya harga barang dan jasa buruh di bangsa yang maju itu ada 3 hal yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, tingginya tingkat populasi yang menyebabkan tingginya permintaan barang, sedangkan suplainya tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya adalah para buruh menolak diupah rendah karena banyaknya lapangan pekerjaan dan sumber makanan yang berlimpah. Dan sebab yang ketiga ada banyak orang kaya yang membutuhkan buruh, sehingga demand atas buruh juga tinggi, tetapi suplainya tidak mencukupi. Adapun pemikiran-pemikiran lainnya dari Ibnu Khaldun, yang pertama ada keterkaitan harga-harga. Ibnu Khaldun menjelaskan keterkaitan harga-harga di mana naik turun harga suatu barang atau jasa akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga lainnya. Ibnu Khaldun mencontohkannya dengan di sektor industri pertanian. Ketika harga hasil bidang pertanian menurun, maka akan diikuti oleh kebangkrutan pada seluruh operasi yang berkaitan dengan industri pertanian seperti pembakaran, penggilingan, dan industri bahan makanan. Selanjutnya ada uang dan kekayaan. Uang menurut Ibnu Khaldun adalah emas dan perak, di mana Allah menciptakan keduanya untuk berfungsi sebagai ukuran nilai bagi akumulasi modal. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak didasarkan pada banyaknya uang yang beredar di suatu negara tersebut, tapi kekayaan suatu negara itu dinilai dari hasil produksi negara tersebut, bukan berdasarkan jumlah uangnya. Selanjutnya ada peran negara dalam perekonomian, bahwa belanja negara akan mempengaruhi secara signifikan terhadap aktivitas ekonomi negara. Selanjutnya, Ibnu Khaldun juga membahas tentang perpajakan. Cara terbaik untuk meningkatkan total pemasukan negara dari sektor pajak bukanlah meningkatkan beban pajak, tapi sebaliknya dengan pajak yang rendah. Karena dengan pajak yang rendah akan mendorong individu-individu untuk melakukan usaha, dan individu tersebut akan lebih rela untuk membayar pajak jika pajak yang ditetapkan itu rendah. Selanjutnya, Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang krisis finansial, bahwa sebagai akibat dari kehidupan yang bermewah-mewah, mengubah manusia yang pada awalnya hanya mencari kebutuhan umum menjadi manusia yang melakukan pengeluaran berlebihan yang menyebabkan korupsi, perilaku tidak etis, krisis keuangan, dan ekonomi. Di sini bahwa manusia itu awalnya hanya mencari kebutuhan-kebutuhan pokok, tidak yang bermewah-mewah, tetapi ketika mereka berubah menjadi orang yang mengejar kemewahan, mereka akan menghalalkan segala cara
salah satunya korupsi, perilaku tidak etis, dan akhirnya itu akan berujung kepada krisis keuangan dan ekonomi. Selanjutnya, Ibn Khaldun juga membahas tentang international trade atau perdagangan internasional. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain menandakan bahwa negara itu lebih makmur dibandingkan dengan negara yang tidak melakukan perdagangan internasional. Karena apa? Karena ketika suatu negara bisa menjual hasil dari negaranya sendiri, berarti mereka memiliki surplus dan sudah bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Maka dari itu menandakan negara tersebut lebih maju. Ini referensi yang saya ambil. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.